up the phone. You know he's only calling 'cause he's something alone too. Don't let him in, no, I can't get him out again free. Don't be afraid, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Nurmala S dengan NIM 2222311111. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Pakar yang diampu oleh Pak Rahmat Karim, SSI, MSI. Hari ini saya akan membahas tentang Sistem Pakar. Sistem Pakar adalah program komputer yang bisa memberikan solusi layaknya seorang ahli. Contohnya seperti dokter yang bisa mendiagnosa penyakit, atau teknisi yang memperbaiki kerusakan mesin. Selanjutnya, proses merancang sistem pakar. Ada dua langkah. Pertama, merancang sistem. Ini artinya menentukan aturan, logika, dan pengetahuan dari pakar. Kedua, membuat program komputer dari rancangan itu. Selanjutnya, pelopor sistem pakar. Sistem pakar pertama kali dikembangkan oleh Profesor Edward Feigenbaum dari Stanford University pada tahun 1982. Beliau dijuluki Bapak Sistem Pakar. Selanjutnya, struktur sistem pakar. Sistem pakar punya dua bagian utama. Pertama, lingkungan pengembangan, tempat pakar memasuki pengetahuan. Dan yang kedua, itu lingkungan konsultasi, di mana tempat orang awam bertanya dan dapat jawaban dari sistem. Selanjutnya, komponen sistem pakar. Komponen sistem pakar ada 7. Yang pertama, antarmuka pengguna, tempat pengguna berinteraksi dengan sistem. Kedua, basis pengetahuan, isi informasi dari pakar. Ketiga, ada akuisisi, yang mengambil informasi dari pakar. Keempat, mesin inferensi, itu otak pengambilan keputusan. Kelima, workplace, penyimpanan data sementara. Dan keenam, fasilitas penjelasan. Ini untuk menjelaskan alasan sistem. Selanjutnya itu ketujuh, terakhir perbaikan pengetahuan. Itu dia untuk mengupdate pengetahuan. Selanjutnya, tahapan-tahapan untuk membuat sistem pakar. Pertama, ada identifikasi masalah dan kebutuhan. Kedua, menentukan kesesuaian masalah. Ketiga, mempertimbangkan alternatif. Keempat, menghitung pengembalian investasi. Kelima, menyeleksi alat pembuatan. Keenam, melaksanakan rekayasan pengetahuan. Dan ketujuh, merancang sistem. Selanjutnya, contoh sistem pakar. Contoh sistem pakar ISPA. Misalnya, sistem pakar untuk diagnosa ISPA. Pengguna input gejala seperti batuk, demam, dan pilek. Jadi, tanpa ke dokter pun, pengguna mampu mendapatkan bantuan awal dari sistem. Selanjutnya, kelebihan sistem pakar. Pertama, keputusan konsisten. Hasilnya selalu logis dan tetap. Kedua, selalu tersedia. Bisa diakses kapanpun. Dan yang ketiga, itu simpan ilmu pakar. Meski pakarnya tidak ada, ilmunya tetap bisa digunakan. Selanjutnya, kekurangan sistem pakar. Kekurangan sistem pakar, yang pertama, sulit beradaptasi cepat, butuh update berkala. Ketiga, tidak bisa menilai secara subjektif. Sistem tidak punya emosi atau intuisi. Ketiga, format terbatas. Hanya mengikuti aturan if-then, jadi kurang fleksibel. Kesimpulannya, sistem pakar adalah cara pintar meniru pemikiran seorang ahli. Dengan teknologi ini, kita bisa mendapatkan informasi dan keputusan yang cepat, akurat, dan efisien, bahkan tanpa kehadiran seorang pakar langsung. Jadi, sistem pakar adalah bentuk kecerdasan buatan yang meniru pemikiran seorang ahli. Terima kasih sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.